Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Salsabila. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, NIM 4101422189. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Definisi fungsi injektif, misalkan f dari A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka f disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap x1 dan x2 elemen A, x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2, ekuivalen dengan fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Definisi fungsi surjektif, misalkan A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka f disebut fungsi kepada jika dan hanya jika range f sama dengan kodomen atau fa sama dengan B. Fungsi bijektif, jika suatu fungsi merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif, maka fungsi itu juga disebut dengan fungsi bijektif. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cara membuktikan fungsi tersebut injektif, surjektif, atau bijektif menggunakan aplikasi GeoGebra. Misal, di sini saya mempunyai fungsi fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2x plus 4 dapat kita lihat pada grafik fungsi fx membentuk garis lurus. Untuk membuktikan fungsi injektif, kita menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal y sama dengan b elemen b, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik f hanya di satu titik. Misalnya, di sini ada y sama dengan 8. Dapat kita lihat garis Y hanya berpotongan dengan garis F di satu titik, yaitu di sini. Maka fungsi itu dapat disebut dengan fungsi injektif. Misal kita taruh angka lain, misalkan Y sama dengan 10. Sama dengan 10. Bisa kita lihat juga garis Y hanya berpotongan di satu titik di garis F, yaitu di sini. Lalu yang kedua, membuktikan apakah fungsi tersebut surjektif atau tidak menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal Y sama dengan B elemen B, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F minimal di satu titik. Kalau tadi injektif maksimal di satu titik, sedangkan surjektif minimal di satu titik. Misal, masih fungsi yang sama, kita taruh Y sama dengan minus 4. Dapat kita lihat garis Y dengan garis F berpotongan di satu titik, yaitu di sini. Itu sudah memenuhi fungsi tersebut adalah fungsi surjektif karena minimal berpotongan di satu titik. Misal kita taruh lagi minus 8. Kita lihat lagi di sini juga mereka berpotongan, garis Y berpotongan dengan garis F di satu titik, yaitu di sini. Lalu sudah kita ketahui bahwa fungsi fx sama dengan 2x plus 4 merupakan fungsi injektif dan surjektif. Seperti menurut definisi, jika fungsi tersebut injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut bisa disebut dengan fungsi bijektif. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan cara pembuktian aljabar. Contoh soal yang pertama, periksalah apakah f dari bilangan real ke bilangan real fx sama dengan 2x plus 4 untuk setiap x elemen bilangan real merupakan fungsi bijektif. Penyelesaiannya, yang pertama pembuktian fungsi injektif. Ambil sebarang fx1 dan fx2
elemen dari bilangan real dengan fx1 sama dengan fx2. Lalu akan dibuktikan x1 sama dengan x2. Lalu dari fx1 sama dengan fx2 diperoleh 2x1 plus 4 sama dengan 2x2 plus 4. Lalu kedua ruas dikurangin 4, 2x1 plus 4 dikurang 4, 2x plus 4 dikurang 4. Dapat hasil 2x1 sama dengan 2x2. Lalu kedua ruas dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Dapat dihasilkan x1 sama dengan x2. Dari hasil terakhir, sehingga fungsi fx terbukti bahwa fungsi tersebut fungsi injektif. Lalu yang kedua, pembuktian fungsi surjektif. Pertama-tama, ambil sembarang y elemen bilangan real. Lalu pilih x sama dengan y dikurang 4 per 2. Elemen bilangan real. Dari mana kita mendapatkan x sama dengan y min 4 dibagi 2? Dapat kita lihat di sini, fx sama dengan 2x plus 4, di mana fx sama dengan y. Jadi y sama dengan 2x plus 4 dan x sama dengan y minus 4 per 2. Lalu kita dapatkan fx. Karena x-nya sudah dapat, kita dapatkan fx. Fx sama dengan f y min 4 dibagi 2 sama dengan kita masukkan fx 2x plus 4 ke sini, ke bawah, 2e, jadi 2y minus 4 dibagi 2 plus 4. 2-nya kita coret, bisa dibagi 2 habis, jadi menghasilkan y minus 4 plus 4, minus 4 plus 4 jadi 0, dan hasilnya y. Sehingga terbukti bahwa fx fungsi surjektif, di mana fx sama dengan y. C. Pembuktian apakah fungsi tersebut fungsi bijektif atau bukan. Karena fungsi fx merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka fx memenuhi definisi fungsi bijektif. Lalu selanjutnya kita memiliki fungsi yang kedua, yaitu fx sama dengan 4x kuadrat minus 5. Lalu dapat kita lihat grafik yang ada di sini melengkung berbentuk huruf V. Pertama-tama kita akan membuktikan fungsi tersebut injektif atau bukan menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal y sama dengan b elemen b, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik f tadi hanya di satu titik. Coba di sini kita coba aku taruh y sama dengan y sama dengan 10. Y sama dengan 10. Nah, karena injektif itu hanya berpotongan di satu titik, sedangkan jika kita taruh garis y sama dengan 10, di sini garis y berpotongan di 2 titik garis f. Maka fungsi tersebut tidak memenuhi fungsi injektif. Misal kita taruh 5, garis y-nya sama dengan 5. Di sini juga dapat kita lihat garis y berpotongan dengan 2 titik di garis f. Maka fungsi tersebut bukan merupakan fungsi injektif. Lalu kita akan buktikan apakah fungsi tersebut fungsi surjektif atau bukan menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal y sama dengan b elemen b, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik f minimal di satu titik. Misal kita taruh y sama dengan minus 10.
dapat kita lihat bahwa garis Y tidak berpotongan sama sekali dengan garis F. Kalau kita masukin minus 8, garis Y juga tidak berpotongan sama sekali dengan garis F. Maka fungsi tersebut tidak memenuhi sebagai fungsi surjektif. Sesuai definisi, jika fungsi tersebut tidak termasuk fungsi surjektif ataupun tidak termasuk fungsi injektif, maka fungsi ini juga tidak bisa disebut sebagai fungsi bijektif. Lalu yang kedua, kita gunakan juga cara pembuktian menggunakan aljabar di soal tersebut. Contoh soal, periksalah apakah f dari bilangan real ke bilangan real fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 5 untuk setiap x elemen bilangan real merupakan fungsi injektif. Penyelesaiannya pertama, pembuktian fungsi injektif. Ambil sebarang fx1 dan fx2 elemen bilangan real dengan fx1 sama dengan fx2. Akan dibuktikan x1 sama dengan x2. Karena fx1 sama dengan fx2, maka 4x kuadrat 1 minus 5 sama dengan 4x kuadrat 2 minus 5. Kita pindahkan ruas yang kanan ke kiri. Jadi 4x kuadrat 1 dikurang 5 dikurang 4x kuadrat 2 plus 5 sama dengan 0. Minus 5 ditambah 5 berarti 0, habis. Jadi 4x kuadrat 1 dikurang 4x kuadrat 2 sama dengan 0. 4-nya dikeluarkan jadi 4 dikali x kuadrat 1 dikurang x kuadrat 2 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 4, habis. X kuadrat 1 minus x kuadrat 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan jadi x1 dikurang x2 dikali x1 plus x2 sama dengan 0. Jadi kita dapat x1 minus x2 sama dengan 0 atau x1 plus x2 sama dengan 0. Lalu kita misalkan pilih minus 1,1 elemen bilangan real. Akan dibuktikan x1 sama dengan x2. Jelas bahwa minus 1. Tetapi f1 sama dengan f1 kuadrat dikurang 5 sama dengan 4 minus 1 kuadrat dikurang 5 sama dengan f minus 1. Jelas x1 tidak sama dengan x2, tetapi fx1 sama dengan fx2, dimana kalau x1 tidak sama dengan x2 tetapi fx1 sama dengan fx2, terbukti bahwa fx tersebut bukan fungsi injektif. Lalu yang kedua, pembuktian fungsi surjektif. Ambil sebarang y elemen bilangan real. Misal kita ambil x sama dengan minus 1,1, x di titik minus 1,1, maka f1 nya sama dengan 4 1 kuadrat minus 5, hasilnya minus 1, dan f min 1 nya sama dengan 4 minus 1 kuadrat dikurang 5, hasilnya juga minus 1. Karena satu elemen bilangan real ini merupakan kodomen dari f, tetapi tidak ada anggota daerah asal a sedemikian hingga fa sama dengan 4a kuadrat minus 5 sama dengan 1. Jadi pada kasus ini definisi dari fungsi surjektif tidak dipenuhi, sehingga dapat terbukti bahwa fx bukanlah fungsi surjektif. Untuk pembuktian fungsi bijektifnya, karena fungsi fx bukan merupakan fungsi surjektif maupun injektif, maka fx tidak memenuhi definisi sebagai fungsi bijektif. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.